Selamat pagi. Pada kesempatan ini saya akan melakukan review jurnal dengan judul Pengaruh Kandungan Senyawa pada Ekstrak Daun Ketapang N-heksan, etil asetat, metanol, dan campuran terhadap nilai efisiensi dye sensitized solar cell atau DSSC. Jurnal ini ditulis oleh Aisyah Kurnia Arini Putri, Suryani Iswadi, dan Asriani Ilyas. Nama jurnal ini adalah Alkimia, volume 5, nomor 2, dan dibuat pada tahun 2017. Jurnal ini dimulai dari halaman 170. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elfrida Hoar, NPM 52190078. Pendahuluan. Sumber energi di dunia ini masih didominasi oleh energi yang berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Konsumsi kebutuhan energi tersebut lama-kelamaan akan mengalami kenaikan. Hal ini akan mengakibatkan penurunan persediaan bahan bakar fosil di alam dan juga akan berdampak pada krisis energi listrik. Oleh karena itu, para peneliti berusaha mencari sumber energi alternatif yang berkelanjutan sebagai pengganti bahan bakar. Untuk diketahui bahwa sumber energi alternatif yang potensial untuk dikembangkan sebagai pengganti bahan bakar fosil adalah sel surya organik biji DSSC atau Dye Sensitized Solar Cell. Rumusan masalah. Permasalahan yang ditemukan adalah apakah senyawa yang terdapat pada daun ketapang berpengaruh terhadap nilai efisiensi DSSC? Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Aisyah dan kawan-kawannya adalah untuk mengetahui pengaruh kandungan senyawa dalam ekstrak daun ketapang terhadap nilai efisiensi DSSC. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah yang pertama, ekstraksi serbuk daun ketapang. Daun ketapang dipotong kecil-kecil, dikeringkan dalam suhu kamar, dan diblender menjadi serbuk. Selanjutnya ditimbang sebanyak 300 gram dan diekstraksi. Ekstraksi dimulai dengan pelarut N-heksan. Proses perendaman dilakukan selama 24 jam pada suhu kamar selama 3 hari. Dengan cara yang sama, residu dari ekstraksi tadi kemudian diangin-anginkan selama 10 menit, lalu dilanjutkan dengan pelarut etil asetat, dan tahap akhir residu diekstraksi dengan pelarut metanol. Filtrat yang diperoleh dari masing-masing pelarut kemudian dipekatkan dengan menggunakan rotary vacuum evaporator pada suhu sekitar 40 hingga 600 derajat Celcius dan 30 rpm sampai menghasilkan ekstrak kental. Nah, ekstrak kental N-heksan, etil asetat, dan metanol ditimbang masing-masing 0,02 gram untuk membuat ekstrak gabungan. Berikutnya adalah aplikasi zat warna pada DSSC. Untuk aplikasi zat warna pada DSSC ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, preparasi tiaoksida. Yang kedua, pembuatan larutan elektrolit. Yang ketiga, persiapan elektroda pembanding. Yang keempat, rangkaian perangkat DSSC. Berikutnya adalah karakterisasi senyawa pada ekstrak daun ketapang. Untuk mengetahui karakter dari senyawa pada ekstrak daun ketapang dilakukan melalui beberapa uji. Yang pertama, uji dengan screening fitokimia. Yang kedua, uji absorpsi senyawa pada ekstrak kental daun ketapang. Yang ketiga, uji gugus fungsi pada ekstrak kental daun ketapang. Yang keempat, uji scanning elektron mikroskopi atau SEM. Berikut pembahasan.
Kita lihat yang pertama adalah hasil ekstraksi. Rendaman ekstrak daun ketapang dari pelarut N-heksan, etil asetat, dan metanol terlihat pada tabel 1 ini. Nah, ekstrak daun ketapang dengan menggunakan N-heksan, nilai rendaman ekstraknya yaitu 3,43% ya. Yang kedua etil asetat yaitu 3,38 etil asetnya itu 1,13%, yang ketiga adalah metanolnya itu 9,03%. Berikutnya kita lihat pengukuran nilai efisiensi. Untuk hasil pengukuran nilai efisiensi DSSC dari ekstrak daun ketapang dengan pelarut N-heksan, etil asetat, dan metanol ini, kita lihat bahwa untuk N-heksan dengan ekstrak daun ketapang nilainya adalah 0,05%, etil asetat yaitu 0,09%, dan metanolnya 0,12%, sedangkan untuk campurannya yaitu 0,22%. Meskipun nilai efisiensinya yang dihasilkan pada penelitian ini masih rendah, akan tetapi penelitian tentang DSSC masih terus dilakukan untuk mencari nilai efisiensi yang lebih optimal. Melihat kelebihan dari DSSC ini sendiri yaitu ramah lingkungan dan tidak membutuhkan biaya yang mahal. Kita lihat berikutnya adalah karakterisasi komponen zat warna. Pertama adalah uji screening fitokimia. Nah, untuk uji screening fitokimia ini diuji menggunakan pertama adalah uji flavonoid, yaitu menggunakan FeCl3 yang 5% dan juga NaOH 10%. Nah, untuk N-heksan yang untuk uji flavonoid menggunakan FeCl3 5% itu nilainya menunjukkan nilai minus, NaOH 10% juga menunjukkan nilai minus. Untuk uji alkaloid yaitu uji Wagner dan Mayer juga menunjukkan nilai negatif, sedangkan untuk Dragon-Dorf justru dia menunjukkan hasil yang positif. Sedangkan untuk uji terpenoid Lieberman dan Burchard itu menunjukkan hasil negatif. Untuk etil asetat menggunakan uji flavonoid menggunakan FeCl3 5% yaitu menunjukkan hasil negatif, sedangkan untuk uji NaOH 10% menunjukkan hasil positif. Wagner negatif, Mayer positif, dan Dragon-Dorf positif, dan untuk uji terpenoid Lieberman dan Burchard itu menunjukkan hasil negatif, dan seterusnya untuk metanol dan campuran bisa dilihat pada tabel ini. Kita lihat yang berikutnya adalah spektrofotometer UV vis. Untuk spektrofotometer UV vis ini, gambar A itu merupakan hasil serapan UV vis ekstrak daun ketapang menggunakan N-heksan. Gambar B ini adalah menggunakan etil asetat, gambar C adalah menggunakan metanol, dan gambar D itu campuran. Berikutnya kita lihat spektrofotometer FTIR.
Nah, spektrofotometer FTIR yang digunakan untuk mengetahui gugus fungsi yang terdapat pada ekstrak daun ketapang dilakukan pada panjang gelombangnya sekitar 500 hingga 4000 cm ya. Ini adalah hasil serapan spektrofotometer FTIR. Gambar ketiga ini adalah hasil serapan FTIR ekstrak daun ketapang menggunakan etil asetat. Gambar keempat ini hasil serapan FTIR ekstrak daun ketapang menggunakan metanol. Gambar kelima hasil serapan FTIR ekstrak daun ketapang yang campuran. Dari data hasil serapan FTIR dapat dilihat bahwa adanya gugus isokrom seperti ikatan OH, ikatan C dan N, ikatan NH dan ikatan CO, dan kromofor seperti ikatan rangkap C dan O, ikatan rangkap C dan C yang terdapat pada komponen alkaloid dan flavonoid pada sampel akan mengakibatkan penyerapan panjang gelombang yang maksimal, sehingga mengakibatkan semakin tingginya nilai efisiensi DSSC dan hasil pengukuran nilai efisiensi yang tertinggi yaitu pada ekstrak campuran. Kita lihat berikutnya adalah karakterisasi morfologi komponen DSSC. Nah, analisis karakteristik morfologi DSSC dilakukan untuk mengetahui pori pada lapisan tioksida dan pengikatan daya pada tioksida. Nah, hasil SEM pada tioksida dan permukaan tioksida yang telah diberi satu warna dilihat pada ini gambar di bawah ini. Gambar A adalah morfologi tioksida, pembesarannya yaitu 20 μm. Sedangkan gambar B yaitu morfologi tioksida yang dilapisi daya pada pembesaran 20 μm. Dari gambar ini terlihat bahwa adanya di gambar A ini terlihat adanya rongga-rongga atau pori-pori pada permukaan lapisan tioksida. Nah, pori-pori ini ya, ada pori-pori di sini. Pori-pori ini berfungsi untuk mengabsorpsi molekul daya. Jumlah pori sangat berpengaruh terhadap penyerapan molekul daya terhadap tioksida. Penjelasan ini menurut penelitian dari Lee dan kawan-kawan pada tahun 2007. Menurutnya semakin banyak pori yang terbentuk, maka semakin banyak daya yang terabsorpsi dalam tioksida, maka semakin meningkat foton yang terserap oleh daya sehingga akan menghasilkan nilai efisiensi yang besar. Nah, untuk gambar B ini terlihat bahwa zat warna tidak tersebar secara merata. Masih terdapat gumpalan-gumpalannya karena masih ada pori yang belum tertutupi oleh daya. Sebagian daya ini terserap dengan baik pada tioksida dan ada juga daya yang belum terserap pada tioksida seperti ini. Jadi yang ini tidak merata. Kesimpulannya, nilai efisiensi DSSC dengan zat warna dari ekstrak daun ketapang, N-heksan, etil asetat, metanol, dan campuran berturut-turut yaitu
0,005%, 0,09%, 0,12%, dan 0,22%. Nah, kandungan senyawa alkaloid dan flavonoid yang terdapat pada ekstrak daun ketapang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai efisiensi. Sekian dan terima kasih dari saya, Elfrida Hoar. Selamat siang.